Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat dunia perapologetan, sahabat Uniriva, sahabat Bang Zuma, sahabat Julius, dan juga sahabat Bamtri. Viral, viral, viral teman-teman. Semoga ini semakin viral karena ini adalah momentum yang tepat untuk kita menunjukkan harus Indonesia ini pemerintah harus bersikap adil untuk mengusut para penista-penista agama. Teman-teman, satu video yang ingin saya reaction tapi ada kejanggalan dari video wanita ini dan saya akan berikan kejanggalannya. Oke, kita angkat. Oke. Video penghinaan itu diunggah akun X Bobby Risakota pada Senin 7 Oktober lalu. Captionnya tertulis, belum kelar soal Ratu Entok, muncul lagi nih yang beginian. Bu, ya kalau mau viral gak perlu pakai jalur ginian, Bu, kentara goblok dan gak beradab, kata Bobby. Video berdurasi 45 detik itu tampilin Nur yang bandingin Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Kalau seandainya kami memiliki banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng, Nabi kami itu laki-laki normal katanya. Ada Tuhan berumur 8 hari, nonoknya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, ujarnya lagi dengan logat khas Medan. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau itu normal atau enggak itu? Yesus itu normal atau enggak itu? Jangan-jangan lanjutnya. Video itu menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyayangkan kelakuan Nur sangat tidak beradab. Bahkan ada yang mendukung agar Nur ini dihukum penjara, nggak cuma sekedar selesai minta maaf. Sebelumnya selebgram Ratu Entok menghina Yesus dengan bilang rambut Yesus yang gondrong mesti dicukur pendek. Kabarnya saat ini Ratu Entok udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Pada Oktober 2023 lalu, TikToker Morteza juga menghina Yesus dengan bilang salib Yesus segera dibalikan ke PLN buat gantung trafo dan kabel. Gara-gara itu Morteza ditangkap pada 21 Oktober 2023 oleh Polres Medan. Aduh, Bu Nur ini emang kelewatan banget ya. Dengan perbuatannya yang menghina agama lain justru malah merusak citra Islam. Lagian Bu Nur ini mu'alaf, harusnya ilmu agamanya lebih diperdalam lagi dong. Bukan malah menghina agama lama Anda. Itu nggak mencerminkan sikap Anda sebagai seorang muslimah yang baik. Semoga Nur Aritonang ditindak tegas ya, biar nggak ada lagi para oknum yang seenak jidat menghina agama orang lain. Terus saling menghormati agama apapun. Oke teman-teman, ini adalah sebuah video YouTube di mana video YouTube tersebut membahas tentang penistaan agama. Yang ingin saya bahas adalah, sister, penistaan agama itu sudah bertahun-tahun terjadi. Hampir kurang lebih 6 tahun saya mendengarkan penistaan agama yang dilakukan oleh para apologet Kristen. Bahkan asal Anda tahu, penistaan agama dimulai oleh mereka dengan akun-akun mereka seperti Tanpa Ragi. Bahkan Anda tahu kan Joseph Paul Zhang, Taipuddin Ibrahim sebagai seorang murtadin yang menghina Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaannya, ketika Anda membahas para penghujat agama Kristen dari pihak Islam, kenapa Anda tidak membahas yang menghujat agama Islam dari pihak Kristen? Apakah harus menunggu viral dulu baru ditindak tegas? Kami harus memviralkan dulu kiamat. Bukankah kiamat, Sofiatul, Dewi Bulan, dan penista-penista agama Islam itu adalah orang-orang yang juga adalah orang Indonesia yang wajib ditindak? Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, saya senang dengan adanya viralnya penista-penista agama. Biar pemerintah tahu dan kalian semua rakyat tahu bahwa penistaan terhadap agama itu betul-betul banyak terjadi. By the way, Nora Aritonang adalah salah satu contoh munculnya orang-orang yang menjawab dan mengkomparasi. Dia membandingkan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dipertanyakan tentang statusnya yang memiliki banyak istri. Dan asal kalian tahu, kami sebagai pendiskusi lintas agama menyaksikan sendiri betapa banyak kolom penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Saya sudah screenshot beberapa penistaan-penistaan terhadap Nabi Muhammad di kolom-kolom netizen. Kita punya file-filenya, di mana baik netizen dari kalangan Kristen, baik apologet dari kalangan Kristen, itu banyak menghujat. Jadi kami harus diam, tidak boleh mengkomparasi. Justru dengan mengkomparasi ini, kami membuktikan ketika mereka menghujat Nabi Muhammad, itu hanya akan kembali kepadanya. Nih, asal kalian tahu, bukan kami yang menghujat Yesus, tetapi justru para petinggi-petinggi Kristen sendiri yang menghujat Yesus. Saya akan buktikan ada statement-statement dari skolar-skolar Kristen yang merendahkan Yesus, dan ini dikutip oleh website orang Kristen sendiri.
Ini adalah bukti ya bahwa sebenarnya penistaan terhadap Yesus itu konsekuensi logik dari keyakinan orang Kristen juga ada. Bahkan di dalam ayat mereka sendiri saya akan tunjukkan bukti bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk. Pertanyaan saya adalah ketika kami berdiskusi lalu kami mengembalikan kepada mereka berupa pertanyaan dan kau bilang itu penghujatan terhadap agama mereka, lalu apakah kami harus berdiam saja ketika mereka mengkritisi agama Islam? Kami tidak boleh membandingkan begitu. Kamu tidak pernah berada di zona diskusi. Kamu tidak pernah menghadapi penista agama, penista Nabi Muhammad, penista Allah, dan penista Al-Quran. Kami mempelajari Bible untuk memberikan tamparan keras kepada umat Kristiani supaya mereka berhenti menghujat agama Islam tanpa perlu kami menghujat kembali Yesus. Kami cukup kutipkan saja pendapat-pendapat para scholar mereka. Ini adalah bentuk penghujatan yang dilakukan oleh petinggi Kristen yaitu Martin Luther, dan ini dikutip oleh Sarapan Biblikal teman-teman. Perhatikan ya, Martin Luther adalah bapak reformasi yang menghadirkan Kristen di abad ke-17, abad ke-16. Apa kata Martin Luther terkait Yesus teman-teman? Mari kita bahas. Saya akan angkat datanya. Ini penting sekali teman-teman. Apakah kita umat Islam itu secara ajaran menghujat Yesus atau justru mereka lah dari pihak mereka menghujat Yesus? Mari kita bahas. Kita bahas di sini, ini adalah pertanyaan dari salah satu penulis di laman website Sarapan Pagi Biblika. By the way, aku akan kenalkan Burita Wahyu adalah salah satu pengajar Bible. Aku banyak membaca literasi dari Burita Wahyu untuk mengkaji informasi tentang Kristologi. Karena di pondok pesantren kita tidak ada pembelajaran Kristologi. Kenapa aku wajib belajar Kristologi? Nanti aku akan tunjukkan kepada kalian video-video penista-penista agama yang mempelajari, yang menjelaskan hadis dan Al-Quran seenak jidat mereka di komal mereka tanpa ada niat untuk mengundang kita menjawab apa yang mereka pertanyakan. Lalu ketika kami membalikkan keadaan dengan membuka kolom tanya jawab, tapi mereka sering blunder, maka mereka mengatakan kami menghujat, ini kita tidak terima. Maka saya mengimbau, wahai rakyat Aceh, ayo siapkan harta jiwa kalian untuk melaporkan para penista-penista. Kami akan bertahap menampilkan video penistaan-penistaan agama. Silakan kalian record, kalian ambil di YouTube kami masing-masing, dan kami ingin mari kita bekerja sama untuk melaporkan. Tanggung, ini momentumnya teman-teman. Momentumnya untuk memenjarakan semua para penista agama agar tidak ada lagi orang-orang yang sengaja membuka komal diskusi hanya untuk menghujat, baik dia Islam ataupun Kristen. Kalau kita sepakat semua ingin berdamai, maka kita harus melawan dulu orang-orang yang betul-betul terlihat secara bukti menghujat. Jangan tambang pilih. Jangan cuma mentang-mentang yang menghujat adalah orang Islam, konon katanya menghujat orang Islam karena reaksinya terhadap penghujatan umat Kristen, kami dipenjara. Kami tidak akan terima. Tolong yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, ya karena Sumatera Utara mayoritasnya Kristen. Jangan mentang-mentang mayoritasnya Kristen terus tiba-tiba seenak jidatnya. Jangan teman-teman. Masa kita mayoritas Islam? Ya sebagai gini, kenapa saya mengajak kalian untuk bersiap-siap melaporkan semua penistaan agama? Mari kita bantu pihak negara kita untuk mendamaikan kedua agama ini karena sudah bergulir. Diskusi lintas agama sudah bergulir. Mari kita lihat secara bukti-bukti mana yang membuka room diskusi lintas agama yang memberikan kesempatan orang lain menjawab, mana yang sekedar hanya menghujat dan mencoba mempelintir hadis dan mempelintir Al-Quran. Seandainya saya terbukti, Bang Zuma terbukti, kami sudah katakan dari awal, kami sudah siap menanggung konsekuensi dari apa yang kami sampaikan. Karena kami hadir untuk membela keyakinan kami dari tuduhan-tuduhan mereka. Kami hadir bukan untuk, kalian pikir kami hadir ke dunia ini dalam apologet ini untuk mendapatkan kesenangan. Tidak, konsekuensi ini kami sudah pertimbangkan sekitar 3 tahun lalu. Justru kami menunggu momentum di mana penista agama harus viral. Jangan hanya kalian viralkan yang Islam ya. Kalian mayoritas, tapi yang viral adalah penista Kristen. Mari kita viralkan penista agama Islam. Angkat akun YouTube Kiamat. Angkat akun YouTube Sofiatul. Angkat akun YouTube Pak Bom Bom. Pak Bom Bom sering membuka lintas agama yang juga membahas Al-Quran dan hadis. Angkat semua RK. Angkat semua Agatha. Teman-teman, setelah saya bernarasi ini, saya akan menampilkan di video ini video-video penghujat dan penista yang kami punya filenya. Dan komal-komal yang sengaja membuka untuk menghujat agama Islam. Lalu ketika kami yang mencintai agama kami, mencintai Nabi kami, bereaksi untuk membalas dengan cara mengkomparasi dengan bentuk tanda tanya, kalian mengatakan kami menghujat. Jadi kami harus diam saja. Ketika agama kami diobok-obok, Al-Quran dipertanyakan di komal-komal Kristen, kami tidak diizinkan untuk menjawab. Lalu kami harus berdiam diri, bersabar begitu. Hebat sekali negara kita.
Ini tidak boleh. Justru dengan membiarkan penista agama dari kalangan Kristen akan memancing keributan lebih besar lagi. Yakin kalian dengan tertangkapnya Ratu Entok, kemudian Nora, orang Kristen akan berhenti menghujat, apologet Kristen akan berhenti untuk menghina Al-Quran dan hadis? Ketika mereka menghujat agama Allah, kalian tahu bagaimana umat Islam girohnya terhadap agamanya. Kalian menjamin nanti umat Islam bersabar menghadapi itu. Akan terjadi kerusuhan nanti. Nah, untuk supaya semua ditenangkan, tangkap semuanya. Tangkap semuanya. Tangkap RK. Karena saya punya video. Ketika dia mempertanyakan Al-Quran, kalau memang dialog lintas agama sudah tidak boleh, tangkap mereka yang bertanya tentang Al-Quran dan monolog tentang Al-Quran. Dan menjelaskan Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan. Tangkap Agatha yang memfitnah Nabi Muhammad, naksir kepada Zainab karena mengatakan Zainab berpakaian seksi. Di mana literaturnya? Tangkap Jaki Sembiring yang mengatakan bahwa hadis Nabi Muhammad sesuai dengan keinginannya tanpa berdasarkan ilmu hadis menjelaskannya. Tangkap para apologet Kristen yang bahkan membuka komal justru membahas Al-Quran dan hadis tanpa ada ulama di dalamnya. Perhatikan kalau kami komal. Kami justru mengizinkan pihak Kristen yang berilmu menjelaskan. Jadi kalau kaidah ilmiah sudah terlarang, apakah Indonesia akan ditarik menjadi zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan adalah musuh manusia? Sorry, saya akan menolak ini. Saya tidak terima sebagai mahasiswi yang adalah prodi saya adalah pendidikan agama Islam. Kemudian saya diam saja mendengarkan orang-orang menghujat agama saya. Lalu ketika saya mengkomparasi kembali mengatakan, oke, kalau kalian mengatakan Nabi kami mati diracun, maka sesungguhnya Tuhan kalian yang mati diracun. Dalilnya mana? Dalam nubuatan kitab Mazmur. Dia mengatakan bahwa Yesus itu akan mati diracun. Kami menghujat. Jadi kami menghujat begitu. Saya tidak menerima hal ini teman-teman. Saya tidak menerima ketika kita membela agama kita. Ketika kita membela agama kita dengan mengkomparasi metode yang digunakan adalah metode yang ilmiah. Mengembalikan cara berpikir mereka seperti yang mereka mau untuk menampar logika berpikir mereka. Maka itu dikatakan menghujat. Teman, saya mohon dengan sangat umat Islam. Selama ini kalian menonton kami berdiskusi lintas agama. Kami bertaruh nyawa karena ancaman, karena kebencian dari mereka. Kami tanggung. Tetapi saya mohon dengan sangat umat Islam. Mereka yang minoritas bersatu untuk melaporkan Ratu Entok dan Nora, maka saya mohon dengan sangat. Mari bersama melaporkan semua penista agama baik Kristen ataupun Islam. Biarkan pemerintah kita mendisiplinkan diskusi lintas agama. Biarkan pemerintah kita melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi. Saya sangat siap sekali ketika semua debat-debat lintas agama di-up ke publik. Saya punya channel YouTube. Silahkan cross check di YouTube saya. Bagaimana metode diskusi yang saya lakukan. Silahkan klik Uniriva. Kalian akan menyaksikan setiap live saya itu pasti di-live-kan oleh channel-channel muslim. Kalau seandainya ada penghujatan dari saya siap bertanggung jawab. Asal dibantah semua argumen saya. Kalau yang saya sampaikan masuk dalam teori kebenaran, kenapa saya harus disalahkan ketika yang saya sampaikan adalah kebenaran? Contoh teman-teman. Ketika Nora, ini saya kasih contoh. Ketika Nora Aritonang mengatakan, sedangkan Nabi kami itu punya istri banyak, wajar karena dia normal. Maka Nora Aritonang bertanya, bagaimanakah dengan Tuhan yang tidak menikah? Dan teman-teman tahukah Anda, ternyata hal ini sudah diungkapkan oleh pendeta di tahun, saya tunjukkan datanya teman-teman. Pertanyaan Nora ini sudah muncul dari kalangan pendeta mereka sendiri. Saya naikkan ini adalah 8 tuduhan seksual kepada Yesus. Saya bacakan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Pertanyaan ini bukan hanya muncul dari Nora Aritonang, tapi juga dari pendeta Kristen. Saya sampaikan ini dikutip oleh Ibu Rita Wahyu. Ditulis Ibu Rita Wahyu di post pada tanggal 9 tahun 2006 jam 5.20 PM. Kutipannya adalah dikutip dari diskusi yang saya dengan Pak Deno. Di sini saya bacakan teman-teman yang saya scroll hitam, perhatikan. Sejarah Yesus, bila kita membacanya berdasarkan Injil memang bisa ditafsirkan macam-macam. Ini saya postingkan pendapat-pendapat lain. Artinya, si pendiskusi di kolom komentar ini memosting pendapat tentang Yesus dari kalangan Kristen sendiri. Mari kita baca. Berbicara tentang Yesus pada konferensi The Modern Churchman di Oxford tahun 1967, Canon Hugh Montefiore,
Pendeta Grid, saya catat di sini, teman-teman, saya scroll. Pendeta Grid Santo Mary Cambridge menyatakan kawan-kawannya adalah perempuan, tetapi dia mencintai laki-laki. Fakta yang mencolok adalah bahwa dia tidak kawin. Dan kaum laki-laki yang tidak kawin biasanya memiliki satu dari tiga sebab. Satu, mereka tidak mampu menempuhnya. Dua, tidak terdapat gadis. Atau mereka secara natur hombreng. Perhatikan teman-teman. Pertanyaan Nora Aritonang itu sama persis dengan pernyataan dari pendeta Grid. Ya, pendeta namanya Pendeta Grid Santo Mary. Tahun 1967. Pertanyaan saya teman-teman, kalau dari kalangan mereka sendiri mempertanyakan tentang ini, kenapa pertanyaan Nora terkait kenormalan Yesus sebagai 100% manusia itu menjadi penistaan terhadap Yesus? Itu pertanyaan saya. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana kasusnya berjalan. Ya, lanjut. Dan teman-teman, perhatikan lagi teman-teman, dalam website ini ada salah satu hal yang paling bombastis dan dahsyat, yang paling parah. Martin Luther. Tahu kan Martin Luther siapa? Martin Luther adalah orang yang menjadi bapak Protestan. Agama Protestan itu muncul dari tahun 16-an ya. Karena berpisah dengan orang Katolik. Maka muncullah Protestan. Teman-teman paham ya? Nah, Protestan ini hadir dari beberapa petinggi-petinggi, bapak-bapak gerejanya, yaitu Martin Luther dan juga John Calvin. Ya, ada beberapa orang lagi. Yang paling masyhur itu Martin Luther di Jerman, dan dia membawa ide dan gagasan untuk bertolak belakang atau berkontras ajarannya dengan orang Katolik. Dan teman-teman tahu apa yang ada di Table Talk Martin Luther? Mari kita baca. Mari kita baca teman-teman. Saya membuka fakta ini. Oke, ini ada peringatan pelanggaran saya matikan dulu, ada peringatan pelanggaran. Ya. Kita akan buka, kita akan angkat teman-teman. Perhatikan di sini teman-teman. Di sini perkataan Martin Luther adalah yang menegasikan. Nah, yang lebih parah lagi, Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk Luther 18 yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Land menulis, Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk mana Luther menyatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalene, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dari perjinahan yang dia lepaskan begitu saja. Dengan demikian Kristus yang begitu suci telah berjoni sebelum meninggal. Ini adalah Table Talk. Dan tahukah kalian, umat Islam kalau dalam ranah keilmuan tidak akan menerima informasi ini. Tapi pertanyaannya adalah, ketika penistaan itu datang dari mereka, lalu kita gunakan untuk menjawab pertanyaan mereka terhadap tuduhan terhadap Nabi kita yang dikatakan menghujat. Kitakah yang dikatakan menghujat? Sementara pernyataan itu sudah lebih dulu dinukilkan oleh para pendeta-pendeta mereka. Bahkan yang lebih parah teman-teman, yang lebih parah dalam kitab sucinya teman-teman Kristen sendiri. Ya, kita akan tunjukkan. Saya tidak menjelaskan, saya tidak mentafsir. Saya membacakan ayat dan mempertanyakan ayat ini. Apakah ini termasuk penistaan atau tidak? Ya, Galatia pasal 3 nomor 13. Pertanyaan saya, apakah ayat seperti ini adalah bentuk pujian kepada Yesus atau justru kutukan terhadap Yesus? Saya ingin bertanya dengan hati bersih, dengan hati suci, tolong dijawab. Jangan nanti gara-gara kami menunjukkan konsekuensi logik iman kalian, kami yang ditangkap dikatakan menista. Kalian mengimani penistaan terhadap Yesus, mengatakan Yesus itu dibuat terkutuk, lalu ketika kami mengulanginya, kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba, dengan mengatakan bahwa dia anak domba. Bagi kami itu sudah penistaan. Menyamakan nabi dengan hewan itu sudah penistaan. Bahkan mengatakan terkutuk seorang nabi, bagi kami itu penistaan. Pertanyaannya, Galatia pasal 3 nomor 13, ini termuat dalam kitab suci kalian teman-teman Kristen. Mari kita baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam kitab suci tertulis bahwa orang yang digantung di kayu salib itu terkutuk. Lalu ketika ini kami sampaikan berdiskusi dengan kalian, kami menghujat.
Lalu kalian katakan, oh kami penghina Kristus karena kami mengatakan Tuhan kalian mati. Lalu kami bawakan dalilnya, ya meminum cawan ini sama memberitakan kematian Tuhan. Kan dalilnya ya. Mohon buat kalian-kalian para konten kreator yang liberal-liberal ini tolong diangkat juga hal seperti ini ya. Memberitakan kematian Tuhan. Jadi saya ingin bertanya parameter penistaan agama itu seperti apa ya. Nah, lihat dalam 1 Korintus, teman-teman perhatikan, saya main ayat saja dulu ya. Kita main ayat, kenapa ini penting buat kita ketahui. Karena sebagai pendiskusi lintas agama, saya tentu bersandar kepada kitab suci untuk berargumen. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam ayat ke-26, 1 Korintus nomor 26, kita baca di sini ya. Pertanyaannya adalah, ketika kami mengatakan Tuhan kalian mati dalam ranah dialektika, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, di sini tertulis secara eksplisit bahwa memang ada berita kematian Tuhan. Lalu ketika kami berdiskusi mengatakan Tuhan kalian ada Tuhan yang pernah mati, kami dikatakan menista. Jangan karena kami mengutip penistaan kalian terhadap Tuhan kalian, lalu kami dituduh sebagai penista. Oke? Saya mohon keadilan ditegakkan. Saya sudah lelah melihat penistaan terhadap agama saya. Makanya saya belajar kristologi untuk mengkomparasi. Tidak membiarkan mereka menghujat agama saya. Tiba-tiba ketika kami dalam keadaan spanning menghadapi para penghujat, kami kalian katakan penista agama. Ini lucu sekali. Ini tidak adil ya. Teman-teman, saya akan tunjukkan lagi satu pernyataan dari orang Katolik, teman-teman ya, terkait tentang foto Yesus. Ya. Kita bahas tentang foto Yesus. Bentar. Oke. Mana ya? Kita akan bahas lagi. Sebentar. Saya akan menunjukkan. Dan teman-teman, saya akan menunjukkan di akhir reaction saya ini. Reaction berikut ini akan saya munculkan video-video penistaan agama Islam oleh para apologet Kristen ya. Saya akan bukakan satu video terkait tentang bagaimana orang Katolik menanggapi apa yang terjadi kepada Ratu Entok. Dan ini penting buat edukasi teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan tradisi Kristen Katolik. Mari kita angkat. Oke. Teman-teman perhatikan di video ini kasus Ratu Entok ungkap kebenaran tradisi Katolik. Ini dari Katolik Credo Channel. Mari kita bahas. Kesalahan Ratu Entok mengungkapkan kebenaran gereja Katolik. Dengan kasus yang dibuat Ratu Entok pada gambar Yesus, mengungkap kalau umat Kristen masih meyakini tradisi yang tidak tercatat dalam Alkitab, tapi diimani secara umum. Berbagai media massa kabarkan berita ini di mana polisi menetapkan TikToker Medan Ratu Talisha alias Ratu Entok menjadi tersangka dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Yesus Kristus. Dan kabar terakhir pada hari Rabu tanggal 9 Oktober, Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Polisi Hadi Wahyudi dalam keterangannya mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan karena potensi ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Dugaan penistaan agama yang dilakukan TikToker Ratu Entok alias Irfan Satria Putra bermula dari unggahan videonya yang memamerkan foto yang menggambarkan Yesus. Dia kemudian meminta Yesus yang tergambar untuk mencukur rambut. Begini kata-katanya, "Kau cukur kau cukur rambut kau ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, laki-laki rambutnya harus cepat. Kayak Leonardo DiCaprio, cukur woi, cukur. Lewat masalah ini kita bisa menjelaskan, inilah ajaran tradisi yang diyakini dalam gereja Katolik. Bentuk dan rupa Yesus tidak dijelaskan secara terperinci dalam Alkitab. Jika menerapkan sola scriptura di mana semua harus tercatat dalam Alkitab, maka gambar Yesus dengan rambut panjang tidak memiliki dasarnya. Sehingga menurut sola scriptura, gambar itu tidak bisa diyakini sebagai gambar Yesus. Karena semua yang tidak tercatat dalam Alkitab dituduh sebagai kesalahan oleh saudara Kristen non-Katolik. Tapi mengapa yang menuduh Ratu Entok justru adalah umat Kristen non-Katolik yang tidak percaya adanya ajaran lisan atau tradisi? Itu berarti tanpa disadari mereka meyakini yang diajarkan gereja Katolik berdasarkan tradisi yang tidak ada dalam kitab suci.
Dan dari masalah inilah mungkin saudara-saudara kita yang selalu minta ayat ke orang Katolik sadar bahwa iman kita tidak selalu harus dicari dasarnya di Alkitab. Jika tidak tercatat, janganlah membuat kesimpulan hal yang tidak tercatat itu sebagai suatu yang salah. Gambar Yesus adalah salah satu yang merupakan tradisi yang diyakini umat beriman tanpa tercatat di kitab suci. Rambut yang panjang atau gondrong dipercaya adalah rambut laki-laki zaman tersebut. Dan laki-laki dengan rambut pendek justru adalah budak atau tawanan. Nanti belakangan ini barulah laki-laki berambut pendek, sedangkan berabad-abad umumnya laki-laki berambut panjang dan berjanggut. Ini bisa ditelusuri dengan membaca sejarah rambut pria sejak zaman Yunani hingga zaman Romawi abad pertengahan dan rambut pria masa kini. Semuanya akan berikan penjelasan kalau rambut pria yang panjang adalah rambut yang lazim sepanjang sejarah, dan nanti belakangan inilah rambut pria jadi pendek. Hingga saat ini masih ada tradisi di mana seorang narapidana dicukur rambutnya. Ini sudah berlaku berabad-abad di mana laki-laki merdeka dilambangkan dengan rambut yang banyak, sedangkan para tahanan dan para budak berambut pendek. Jadi kepercayaan kalau gambaran Yesus berambut panjang adalah keyakinan yang sudah jadi tradisi tanpa tercatat dalam Alkitab, tapi diyakini kira-kira seperti inilah gambaran dari Yesus. Dan ajaran-ajaran lisan seperti inilah yang terus berkembang dalam gereja Katolik, tapi belakangan dengan munculnya reformasi dituduh sebagai kesalahan karena tidak tercatat dalam kitab suci. Karena meyakini ajaran lisan tentang gambaran Yesus hingga kita umat Kristen merasa terhina apa yang dilakukan Ratu Entok. Saat Ratu Entok menyangkal kalau dia tidak tahu itu adalah gambar Yesus, banyak umat Kristen yang menuduh dia berdusta. Bagaimana bisa tidak tahu itu adalah gambar Yesus? Karena memang tradisi atau ajaran lisan yang mengajarkan itu adalah gambar Yesus telah mengakar kuat dalam iman Kristen maupun oleh orang-orang di dunia. Dan ajaran lisan tentang Maria dan yang lain di dalam gereja Katolik sekalipun tidak tercatat dalam kitab suci, tapi itu tidak bisa dituduh salah kalau tidak tercatat dalam kitab suci. Karena itu adalah ajaran lisan. Itu sudah diyakini umat beriman dan itu nanti dihapus mulai zaman reformasi. Tapi bapak-bapak reformasi lupa ajarkan untuk jangan percaya pada gambar Yesus. Bagi saudara yang merasa... Oke, nah dari penjelasan salah satu konten kreator beragama Katolik ini, kita tahu ternyata ini tadi kita ke kasus Nora, dari kasus Nora ke kasus Ratu Entok, bahwa ternyata tradisi mengimani gambar Yesus itu tidak sola scriptura, tetapi adalah tradisi yang berkembang di luar Bible. Dan ternyata memang orang Kristen harus mengakui bahwa itu bukanlah gambar Yesus, karena memang tidak ada yang dapat membuktikan secara jelas dan secara empiris bahwa itu adalah foto Yesus. Nah, kita akan saksikan bagaimana perjalanan kasusnya. Pasal karet apakah yang akan dikenakan kepada orang-orang yang diduga menista. Sementara teman-teman perhatikan, saya punya beberapa video yang kalau ditelaah secara kaidah ilmiah, ini benar-benar masuk ke dalam ranah penistaan agama. Seperti adanya Agatha yang mengatakan Nabi Muhammad naksir kepada Zainab binti Jahsy karena Zainab binti Jahsy menggunakan pakaian seksi, ini adalah berupa fitnah. Ya. Videonya akan selalu saya tampilkan teman-teman. Lalu Lina Wijaya yang membuat komal diskusi dengan mencoba menjelaskan hadis tanpa basic keilmuan ulumul hadis, lalu mempertanyakan ke umat Islam tapi tidak mengizinkan umat Islam menjawab, justru memprovokasi orang Islam agar marah dan membuat keributan di ruang publik. Kalau mau diskusi, maka harus ada moderator, timer, dan tema. Dan kalau perlu, kalau ingin bertanya, izinkan orang lain menjawab. Itu namanya diskusi. Nah, boleh menghentikan diskusi kalau sudah ada penghujatan. Tapi teman-teman, video yang akan saya posting, video Agatha yang mengatakan Nabi Muhammad naksir kepada Zainab binti Jahsy karena beliau berpakaian seksi, itu harus dimintai pertanggungjawaban. Sama seperti Gracia Pelo yang menambah-nambahkan kata-kata hadis ketika Nabi Muhammad berjumpa dengan Zainab. Gracia Pelo itu masuk ke ranah penistaan agama dan dia berada di penjara.
juga ketika Jeki Sembiring mencoba mempelintir hadis, lalu mencoba pelintiran hadis yang dia pahami yang tidak sesuai dengan konteks dalam Islam diberikan kepada orang yang non-Islam. Artinya tidak ada dialog antara Muslim dengan non-Muslim, tetapi monolog sesama Kristen antara Jeki Sembiring dan Alberto. Alberto adalah seorang Kristen yang sedang mencari kebenaran, tapi Jeki Sembiring tanpa kaidah keilmuan justru menjelaskan hadis lalu mempertanyakannya kepada Alberto. Ini artinya adalah mengajarkan agama yang tidak kalian imani kepada orang lain. Boleh kalau kita berdiskusi, caranya adalah bertanya, biarkan orang lain yang menjawab, biarkan orang lain yang menjelaskan, bukan kita yang menjelaskan. Tapi ketika kita membantah argumen mereka, haruslah menggunakan literasi dan data. Ini adalah metodologi dialektika, teman-teman. Nah, dan teman-teman juga harus tahu, Lina Wijaya, Kiamat, Jeki Sembiring, Agatha, RK, mereka adalah orang-orang yang membuka Komal bukan untuk diskusi ilmiah. Tapi kalau kita lihat, saya bisa buktikan muatannya adalah provokasi. Kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan orang-orang yang kompeten untuk menjawab. Saya dan teman-teman Muslim berusaha membuka Komal untuk membiarkan umat Kristen yang menjelaskan agama mereka. Karena inilah bentuk diskusi dan biarkan mereka yang menjawab, biarkan kita mengeksplor bagaimana cara mereka memahami agama mereka. Nah, kita boleh bertanya kepada mereka asal mereka mau ditanya. Kalau mereka tidak mau ditanya, kita tidak boleh memaksa. Pertanyaan saya, ketika penistaan agama ini sudah bergulir bertahun-tahun, kenapa konten kreator perempuan yang saya tampilkan tadi hanya membahas penistaan agama dari kalangan Kristen? Mungkin saja karena dia harus nunggu viral dulu ya, bahwa kita harus viralkan bersama. Dan lihat teman-teman, kondisi di Indonesia yang sangat miris adalah ketika viral baru dibahas. Sementara selama ini pemantiknya dibiarkan begitu saja, pemicunya dibiarkan begitu saja. Dan makanya saya mulai saat ini membuat keputusan dengan teman-teman saya berusaha untuk men-screenshot semua penistaan by DM atau by typingan, tidak menanggapinya, tapi langsung screenshot, langsung kita laporkan saja di tim cyber. Begitu juga ketika berdiskusi. Kalau mereka menghujat, langsung record, langsung kita up di YouTube, kita tunjukkan ini penghujat. Nah, kalau kita yang dikatakan menghujat, kita tunggu tunjukkan pembuktian kalau kita menghujat. Kembali lagi, ingat teman-teman, semua retorika, semua hujah itu dibangun dari dalil. Semua retorika harus berdasar. Kalau ternyata dasarnya ada dan tak mampu dibantah, jangan coba halangi kebenaran. Karena kalau sudah ada yang mempertanyakan agama Islam, maka kami juga berhak mempertanyakan agama orang yang bertanya. Jangan bersikap tidak adil. Kita mayoritas. Kita tidak boleh barbar. Kita tidak boleh tidak adil. Kita harus toleransi. Tapi ketika mereka menabuh genderang untuk mari kita sama-sama memasukkan ke dalam penjara para penista, kita harus bantu. Umat Islam harus bersatu. Kalau niat dan tujuannya baik, para pengacara Kristen melaporkan para penista agama Islam, kita bantu mereka melaporkan semua penista agama dari Islam ataupun Kristen. Siapkan diri kita supaya ini terhenti, supaya tidak ada lagi YouTube channel yang membahas Islam seperti YouTube ini. Contoh, perhatikan teman-teman. Saya ada karena YouTube ini ya. Pil pahit, tanpa ragi, ya, Sofiatul. Biar Indonesia ini tenang. Di stop akun ini. Tutup akun-akun seperti ini. Hentikan mereka yang mencoba membahas agama tanpa memiliki wawasan keilmuan, kecuali mereka adalah skolar. Ya. Dan kita laporkan mereka semuanya. Ya, mari kita share screen teman-teman. Ketika mereka membahas agama kita, mereka berharap kita diam. Lalu ketika kita mempertanyakan balik agama mereka dan konsekuensi logik agama mereka ternyata menghinakan mereka, mereka bersuara. Oh, maaf. Saya menghimbau buat saudara-saudaraku Muslim. Mari kita kawal bersama-sama, ikut dengan negara kita. Merapat ke negara kita, ikuti aturan yang berlaku. Undang-undang penistaan agama sudah ada. Lihat, tanpa ragi teman-teman. Ini salah satu akun yang sangat gemar sekali membahas agama Islam. Ya, perhatikan sejarah Quran yang tidak diketahui Muslim. Ya, kemudian apa? Kenapa tidak langsung mati aja? Bla bla bla. Ini membahas Islam. Ini membahas Islam. Ini adalah konten kreatornya adalah Kristen. Kalian buka satu persatu isinya. Belum lagi ini teman-teman. Belum lagi saya tunjukkan. Kiamat. Ini orang ini ada di Indonesia.
Tapi apakah harus menunggu viral? Oh, mentang-mentang mereka menyembunyikan dirinya, maka orang di Indonesia ini berdiam begitu saja. Sorry, saya bukan ini ya. Oh gitu, mentang-mentang kami justru membuka diri kami. Nora Aritonang membuka mukanya. Kenapa? Karena kami bertanggung jawab dengan apa yang kami ucapkan. Ketika kalangan apologet Kristen menutup mukanya seperti kiamat, menutupi jati dirinya, mereka bebas menghujat begitu. Lalu kami diam saja. Tolong ya, kita tegas, hentikan semua bentuk penistaan. Kalau mau dibiarkan dialog lintas agama, dialog secara akademis, teratur, terstruktur, dan sistematik. Ikuti kaidah-kaidah dialektika. Gunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, yang diizinkan, kecuali ada kesepakatan ketika didiskusi. Maka teman-teman, mari kita umat Islam bersama pemerintah, jangan menyalah-nyalahkan pemerintah, mari kita support saja. Kalau memang Allah izinkan saat ini, kita momentumnya melaporkan penghujat agama Islam, inilah saatnya. Inilah saatnya kita bersuara. Angkat para penista agama Islam supaya mereka jera dan tidak ada lagi pendiskusi yang niatnya menghujat. Tangkap orang yang menginjak Bible, tangkap orang yang memijak Al-Quran. Tangkap orang yang membuka komal, membahas agama orang tanpa dasar keilmuan yang jelas, tanpa ada kredibilitas. Tangkap mereka yang membuat framing terhadap agama lain dengan menggunakan ahli bahasa. Tangkap semuanya, jangan tebang pilih. Kalau tebang pilih, maka tidak akan pernah berhenti yang namanya penghujatan. Kenapa? Definisi penghujatan antara Islam dengan Kristen berbeda. Teman-teman sudah saya tunjukkan videonya, di mana ada orang Kristen yang mengatakan, bahkan kalau kami mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu namanya menghujat. Hati mereka tersakiti. Kalau karena hati mereka tersakiti karena keyakinan kami umat Islam, artinya menurut mereka Islam itu penghujat. Lalu apakah kami harus mengimani Tuhan mereka adalah Tuhan? Jangan kembalikan negara Indonesia ini kepada abad ke-19, abad ke-8, di mana orang-orang dipaksa mengikuti dogma. Ini era kritis, critical thinking. Setiap argumentasi harus ada sandarannya, harus ada pijakannya. Boleh membuat pernyataan asal bisa membuktikan pernyataan itu benar. Dengan definisi benar dalam kaidah universal, keilmuan. Maka mari kita semua mengangkat para penista agama untuk ditindaklanjuti. Itu teman-teman. Berikut teman-teman di akhir video, ini dia kompilasi video penistaan agama dari apologet Kristen. Semua kalian sadar bahwa ketika mereka sudah mulai masuk ke ranah hukum, mari kita gempur seperti biasa, serahkan ke ranah hukum. Bukankah kita adalah umat Islam yang selalu menggunakan fasilitas negara? Selama ini kita kan seperti itu. Sudah banyak yang masuk penjara penista agama Kristen. MKC, Gracia Pelo. Kemudian siapa lagi? Rudi Simamora. Lakukan itu kembali. Karena mereka pun juga melakukan hal yang sama. Biar tenang hidup Indonesia ini. Biar kami para apologet berhenti berapologet. Saya berhenti berapologet. Saya berhenti mempelajari Bible. Saya berhenti untuk menjawab pertanyaan dari umat Kristiani. Karena mereka tidak mau bertanya lagi. Tapi selagi mereka bertanya, saya berhak untuk menjawab. Selagi mereka menghujat, saya berhak untuk mengkomparasi. Semua argumen saya pasti ada dasarnya. Ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Ya, tolong teman-teman, mari kita gempur di YouTube umat Islam untuk menghimbau agar kita mengawal tujuan para pengacara-pengacara Kristen melaporkan penista agama keseluruhannya dengan bukti-bukti yang kita miliki. Alhamdulillah kita memiliki beberapa bukti video penistaan dan ini masuk ke dalam ranah penistaan agama dalam undang-undang penistaan agama. Alhamdulillah. Baik teman-teman, untuk kali ini itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Ingat, video tentang Katolik yang mereaction kasus Ratu Entok membuktikan bahwa orang Katolik sendiri mengatakan bahwa tradisi tentang foto Yesus itu orang Katolik. Orang Protestan yang tidak percaya dengan tradisi suci dan magisterium, merekalah yang kembang kempis kepanasan melaporkan Ratu Entok. Sementara orang Katolik yang memiliki tradisi yang ditolak oleh orang Protestan, santai adem-adem saja. Ini lucu ya. Protestan itu menolak magisterium dan juga tradisi suci. Foto Yesus itu adalah
tradisi yang tidak ada di kitab suci, tapi adalah tradisi. Orang Protestan menolak tradisi Katolik. Tapi ketika Ratu Entok menghujat apa yang hasil dari tradisi Katolik, itu Protestan maju bersama-sama. Padahal mereka menolak tradisi suci itu. Orang Katolik yang memiliki tradisi suci santai-santai saja. Pertanyaannya, situ waras. Menolak tradisi Katolik, tapi ketika tradisi Katolik katanya dihujat, kalian beramai-ramai laporkan, mengatakan itu adalah tradisi kalian. Sementara magisterium dan juga tradisi suci orang Katolik kalian tanya ayatnya. Ayat tentang Yesus digambarkan seperti itu tidak ada dalam kitab suci yang kalian sola skripturakan. Maka sungguh lucu dan luar biasa kalau orang-orang Protestan yang tidak terima katanya Yesus dihujat karena foto itu adalah tradisi dari orang Katolik, tapi mereka menolak tradisi orang Katolik. Luar biasa bukan? Dari video yang kita lihat tadi. Menurut konten kreator yang beragama Katolik tersebut. Inilah lucu. Dan kalau kita masukkan ke ranah ilmiah, sungguh Ratu Entok tidak akan dikenai hukum karena kaidah ilmiahnya itu tidak cukup membuktikan bahwa itu adalah Yesus. Ya, karena itu tradisi yang tidak ada dalam kitab suci, tapi tradisi sucinya orang Katolik. Orang yang berhak melaporkannya adalah orang Katolik karena mereka yang memiliki tradisi tersebut. Sementara Protestan tidak memiliki tradisi suci dan juga magisterium. Karena mereka cuma punya Bible, 66 kitab. Itu menurut si pemilik YouTube tersebut. Lucu bukan? Ya kita lihat nanti kasusnya bergulir walaupun dia sudah jadi tersangka teman-teman. Tapi ini membuka wawasan kita bahwa sebenarnya orang Katolik pun mengakui bahwa tradisi foto Yesus itu tidak berasal dari Bible. Tapi dari tradisi suci yang ditolak oleh orang Protestan yang mana diangkat oleh Martin Luther di abad ke-17 atau abad ke-16. Ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan disimak video-video penghujatan dari para penista agama Islam. Semoga mereka tidak pun mendapatkan keadilan di dunia ini ya teman-teman. Kita akan tetap mendapatkan keadilan di akhirat. Sofiatul, Saifuddin Ibrahim, Pauzong bisa saja mereka bebas di dunia. Karena memang dunia ini tempat sementara bagi mereka. Tapi percayalah Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan sangat-sangat pedih ketika nanti mereka dibangkitkan kembali. Dan mereka akan menyesali perbuatan mereka. Umat Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayusubullah. Ya fayusubullahu adwan bigairil ilmi. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh menghujat sembahan orang lain. Tapi dalam ranah dialektika, konsekuensi logik itu boleh disampaikan. Itu masuk dalam ranah dialektika, kaidah keilmuan. Kalau kaidah keilmuan sudah diberantas, maka saya akan menolak kembali ke zaman kegelapan. Ya, oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.